Jangan ada lagi perselisihan atau pertikaian. Kan ini sulit. Orang hidup di tengah dunia tanpa perselisihan itu sulit. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu orang yang benar atau hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kalau hidup dalam pertikaian, hancur hidupmu. Pertikaian membawa kita kepada apa? Kehancuran. Jelas pertikaian membawa kita kepada kehancuran. Maka dia bilang begini, Filipi 4 tadi ayat 2. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus lagi melihat ada dua perempuan bersama-sama dengan dia sebelumnya melayani bersama-sama memberitakan Injil. Mereka sama-sama menjadi orang yang percaya, sama-sama beriman kepada Tuhan, sama-sama tahu kebenaran, tetapi mereka berselisih, mereka bertikai. Maka Paulus bilang, kawanku Sunsugos yang setia, tolong dong tegur mereka. Maka dikatakan bahwa Paulus meminta Sunsugos. Sekarang jarang nama Sunsugos ya, padahal itu nama yang bagus. Nanti kalian kalau punya anak nama cowok, dapat anak cowok, namakan Sunsugos. Dia adalah merupakan pelayan Tuhan yang setia, bersama dengan Paulus melayani Tuhan. Maka dikatakan tolong tegur, artinya bilang begini. Ternyata dalam lingkup orang percaya perselisihan itu terjadi, pertikaian itu terjadi, sekalipun sama-sama melayani. Tetapi ada yang harus kita ingat, bahwa kita jangan sampai tidak menerima teguran. Contoh kalau si Jerry misal sama Jerry sama Bena berantem nih di depan bapak sama ibu. Terus kita biarin aja mereka udah berantem, kan udah besar. Enggak bisa seperti itu. Kami harus menegur. Dan ketika kami menegur, itu bagian kami sebagai anak Tuhan yang harus mengingatkan. Kenapa harus ditegur? Karena apa? Karena orang makanya gini. Kenapa kita harus ditegur? Karena hidup kita nggak benar kan? Hidup orang percaya harus menunjukkan yang benar. Karena kamu nggak benar, maka kamu ditegur. Maka kalau ditegur jangan ngambek, jangan apa? Kecewa, jangan apa? Marah, jangan apa? Nggak mau ibadah lagi. Kan ada yang begitu. Padahal tujuan dari teguran membawa dia kembali kepada semula, kepada yang benar itu, kepada tujuan sebagai warga kerajaan Allah. Maka di sini dibilang lagi, kita jangan hidup dalam perselisihan lagi. Harusnya kita apa? Kata Paulus, kita harus jadi sehati. Kita berkumpul bersama sepikir. Artinya maksudnya dibilang kita sama-sama orang percaya, sama-sama melayani, kita juga harus sehati. Sehati di dalam melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita sepikir dalam memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Maka dikatakan sebagai warga kerajaan Allah, sesama orang percaya harus saling menolong. Itu hal yang penting. Harus saling menegur, saling mengingatkan dan saling menyemangati, saling peduli. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengingatkan dan menyemangati? Karena mereka adalah teman kita, karena mereka adalah keluarga kita, karena mereka adalah satu dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di sini mau dikatakan sesama orang percaya. Kita bukan hidup dalam pertikaian, bukan hidup di dalam kemarahan, kebencian, tetapi kita harus sama-sama apa? Kata Paulus dalam doanya, kita harus sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan sama-sama hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Dan waktu kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan yang berlaku, maka kita sedang mewujud nyatakan dalam hidup kita apa? Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan aku mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Wah, indah kan sebenarnya. Tetapi kenapa orang gak suka ya? Kenapa orang gak suka? Ada dua alasan. Pertama, mungkin dia gak ngerti firman Tuhan.
Yang kedua karena nggak peduli dengan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya mau diingatkan bahwa sama-sama hidup sebagai orang percaya, maka kita sama-sama bertanggung jawab dalam iman kita kepada Tuhan dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama orang percaya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama-sama. Memang untuk sehati sepikir itu nggak mudah, tetapi banyak orang sehati sepikir melakukan kesalahan. Baru-baru ini di Pontianak, anak 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun memperkosa anak 6 tahun. Dengan awal cerita, ini 5 orang perkosa 1 anak. Ini anak kecil. Mereka awalnya mereka bersatu, kemudian mereka bilang mereka main kawin-kawinan. Setelah main kawin-kawinan, anak ini mereka perkosa sama-sama bergantian. Tapi kalau nggak salah di hari-hari yang berbeda. Tapi mainnya itu, main kawin-kawinan begitu. Mereka anak usia yang masih terlalu muda punya apa ya? Punya pemikiran yang sama untuk melakukan yang salah. Kan gila. Kacau dunia ini. Dan dunia ini akan semakin gila, semakin kacau. Maka buat kita hati-hati di dalam hidup. Nggak gampang. Kalau kita nggak teguh dalam Tuhan, kita bisa hancur dalam hidup kita. Di usia muda kita harus hati-hati. Kami juga sebagai orang tua harus waspada menjalani hidup ini, karena memang nggak mudah. Karena di sini dikatakan orang untuk melakukan yang jahat bersatunya gampang. Coba korupsi, gampang bersatu kan, karena dapat bagian semua. Itu gampang sekali. Tetapi Alkitab memberikan contoh. Ketika Daniel, bagaimana ketika dia menghadapi ancaman setiap orang bijak akan dibunuh oleh raja karena tidak dapat menafsirkan mimpinya, maka Daniel bersatu dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ngapain? Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat untuk mengartikan mimpi, dan Tuhan menjawab. Maka itu menjadi sebuah kekuatan karena mereka sehati, karena mereka sepikir. Melalui mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh raja yang notabene raja kafir, yang gak percaya sama Tuhan, menjadi melihat bahwa Tuhannya, Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Maka itu adalah sebuah apa ya? Sebuah semangat yang harusnya terpatri dalam diri kita, melihat betapa pentingnya kita hidup sebagai orang percaya yang memegang ketetapan Tuhan. Kalau kita melihat aturan dan kita bersatu bersama-sama, maka contoh ya, suami istri aja kayak bapak sama ibu kadang beda loh. Kadang perselisihan tetap terjadi, tapi kan nggak mungkin berantem sampai teriak-teriak, kejar-kejaran pakai parang lagi, kan nggak mungkin. Oh kacau Pak Julius ngejar istri pakai parang, kan nggak seperti. Tetapi ketika perselisihan terjadi, bagaimana kita memperbaikinya, bagaimana kita menyelesaikannya, itu gaya orang Kristen, itu gaya orang percaya. Tetapi kalau gaya orang dunia, perselisihan selalu berakhir dengan kehancuran. Tetapi orang yang percaya, perselisihan selalu berakhir dengan damai. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka sebagai orang yang benar. Maka dari bagian ini mau mengajarkan apa sih kepada kita melalui firman Tuhan. Yang pertama, mari kita teguh menjalani hidup sebagai orang percaya. Orang yang teguh adalah orang yang tidak mudah goyah, orang yang tetap berpengharapan, orang yang tangguh menjalani kehidupan di dalam pimpinan Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari adalah mari kita hidup bersatu, satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam Tuhan. Maka itu menjadi sebuah kekuatan yang besar apa? Untuk membangun hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Mari kita hidup sehati sepikir. Orang yang hidup sehati sepikir pasti dasarnya adalah kebenaran itu sendiri. Mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan. Mereka sehati sepikir hidup untuk tujuan Tuhan. Maka dari sini jelas, mari kita bersyukur karena kita memiliki status hidup yang jelas. Yang jelas itu apa? Kita bukan hanya warga kerajaan surga aja,
tetapi ditulis bahwa kita, nama-nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupan. Orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan tidak dapat dihapus oleh siapapun kecuali Tuhan hapus sendiri. Mungkinkah Tuhan menghapus nama kita ketika Dia menulisnya dalam buku kitab kehidupan? Itu sangat tidak mungkin. Tetapi yang menjadi perjuangan orang-orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan adalah apa? Hidup teguh dalam Tuhan, hidup sehati sepikir dalam Tuhan, dan hiduplah sebagai orang percaya yang bertanggung jawab. Mari kita berjuang menjalani hidup ini untuk tetap teguh di dalam Tuhan dengan apa? Berpegang kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita, memimpin kita dan memberkati hidup kita sehingga kita menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.